Halo, selamat siang. Ketemu lagi. Saya di sini ingin memberikan sedikit tutorial tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, yang pertama VLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP yang pertama, sini saya coba tuliskan. VLOOKUP rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka sel yang dijadikan patokan. Sel yang dijadikan patokan di sini adalah sel di mana di dalam tabel utama itu ada data yang muncul juga di dalam tabel pembantu. Tabel pembantu itu adalah tabel yang dipakai untuk VLOOKUP ataupun yang HLOOKUP. Di sini kita lihat, di sini ada bentuk tabel yang mirip, bentuknya mirip seperti dengan tabel utama. Ya, di sini tabel pembantu VLOOKUP. Jadi cirinya tabel pembantu VLOOKUP itu bentuknya sama persis seperti dengan yang di tabel utama. Bentuknya sama persis, yaitu bagian labelnya, ini disebut dengan label. Bagian labelnya itu mendatar. Di tabel utama, bagian labelnya juga mendatar. Datanya menurun. Datanya menurun. Yang di tabel pembantu VLOOKUP ini juga datanya menurun. Oleh karena itu, ini disebut sebagai tabel pembantu VLOOKUP. Sedangkan yang di bawah ini adalah tabel pembantu HLOOKUP. Tabel pembantu HLOOKUP itu bentuknya berbeda seperti dengan tabel utama, yaitu bentuk labelnya, dia labelnya menurun. Ini menurun, tapi datanya ke samping. Ya, jadi ini kode merek, label kode merek, datanya 1 2 3 4 5. Kalau yang merek, label merek, dia datanya ke samping juga, ada nasional dan sebagainya. Jadi di sini VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka. Di sini saya sebut sebagai sel uji. Sel uji, sel yang dijadikan patokan atau acuan. Sel uji, titik koma atau koma tergantung nanti dari settingan komputer kalian. Settingan komputer kalian bisa pakai koma, bisa pakai titik koma. Taunya dari mana? Taunya saat ketika kalian ingin mengetikkan sebuah rumus, misalkan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini kamu sudah mendapatkan contekan dari komputernya. Di sini kamu lihat, ya. Di sini ada tanda titik koma. Ini kalau saya perbesar, oh maaf. Ini kalau saya perbesar sebentar. Ya, ketika kamu menuliskan sama dengan VLOOKUP kurung buka, nah di sini kamu melihat ada tanda titik koma, tanda titik koma, tanda titik koma. Ini berarti pemisahnya. Masing-masing komputer itu memiliki settingan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Oleh karena itu, di sini kamu harus melihat apakah komputer kamu menggunakan settingan pemisahnya sebagai koma atau titik koma. Tinggal diikuti saja. Akan berbeda kasusnya atau tidak bisa digunakan rumusnya ketika kamu di sini titik koma, tapi saat kamu menggunakan rumusnya, nah di sini kamu gunakan koma. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka rumus kamu tidak bisa digunakan. Ya,
di sini harus menggunakan titik koma. Seperti itu. Oke. Karena di sini komputer saya menggunakan titik koma, maka saya akan menggunakan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Oke. Setelah itu, setelah saya uji titik koma, tanda pisah tadi, kita masuk ke tadi kita sudah masuk ke tanda pisah. Sekarang setelah tanda pisah, kita akan masuk ke yang namanya adalah tabel penguji. Nah, tabel penguji di sini, yang dimaksud tabel penguji adalah tabel ini. Ya, karena kita sedang membahas VLOOKUP, maka tabel penguji yang dimaksud di sini adalah semua data yang ada dalam tabel VLOOKUP tapi tidak termasuk dengan label. Jadi nanti saat tabel penguji, saat kita masuk dalam tabel penguji, itu adalah semua data. Jadi tidak termasuk, atau kita mulai bloknya tidak dari label. Tidak ada label seperti ini. Ya. Tidak semuanya, tapi yang dipilih atau yang diseleksi hanyalah datanya saja. Contohnya seperti ini, hanya datanya saja, tidak termasuk dengan labelnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tabel penguji. Dan nanti saat kalian masuk dalam tabel penguji, setelah kalian proses blok seperti ini, maka kalian harus langsung menekan tombol F4 pada keyboard kalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya si Microsoft Excel saat mencari yang kalian ingin cari tadi, datanya, maka dia tidak keluar dari seleksi kalian. Tidak lompat ke sebelah sini, tidak lompat ke sebelah sini, ataupun di atas, tapi hanyalah mencari di dalam hasil seleksi kalian. Nah, itu gunanya dari F4. Nanti akan kita pelajari. Nanti kalian akan melihat bagaimana atau saat kapan kalian harus menekan tombol F4-nya. Lanjut. Ini adalah tabel penguji, ya. Jadi seleksi atau di blok semua data yang ada dalam tabel pembantu VLOOKUP itu harus diblok. Tabel penguji. Setelah tabel penguji, yang selanjutnya adalah kita akan masuk, perhatikan sebelah sini, kita akan masuk ke tanda pisah. Kita akan pisahkan dulu. Sel uji berarti sudah selesai. Tabel penguji berarti sudah selesai. Lalu tanda pisah, kita akan masuk ke yang berikutnya. VLOOKUP. VLOOKUP berarti dia menggunakan kolom. VLOOKUP menggunakan kolom. Jadi di sebelah sini adalah kolom. Nah, kolom. Kolom di sini, yang dimaksud kolom di sini adalah kolom keberapa sih yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel utama. Sebagai contoh, di sini nama barang. Nama barang ini, kalian ingin mengisi nama barang. Nah, di dalam tabel VLOOKUP, nama barang itu ada di kolom keberapa? Cara menghitungnya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka dari itu, kolom, di bagian kolom nanti, itu diisikan angka 4. Kenapa? Karena nama barang, nama barang. Nama barang di bagian tabel VLOOKUP, ini kamu ingin masukkan ke dalam tabel utama. Maka yang diisikan adalah kolom 4. Kalau kolom 3 gimana? Kalau kolom 3 di sini kan labelnya adalah AA. Sedangkan di atas nama barang. Nanti bisa, ini kalian isi 3 bisa, cuma nanti masuknya di sini SL, jadi harusnya nama barangnya adalah setrika, tapi karena kolom kalian 3, maka yang masuk adalah DSADA. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kolom selesai. Langkah yang berikutnya adalah kamu memasukkan
kondisi benar atau kondisi salah. Kondisi benar atau kondisi salah yang dimaksud di sini adalah apakah kamu ingin mencari jawaban selain jawaban setrika? Kalau iya, maka di bagian belakang sini kamu tuliskan adalah true, atau kamu isikan angka 1. Tapi kalau misalkan kamu, ya sudah, kalau kode barangnya adalah SL, kode barangnya SL, maka jawaban pastinya adalah setrika. Saya nggak mau jawaban yang lain. SL jawabannya misalkan blender, SL jawabannya misalkan kulkas. Artinya saya maunya SL adalah setrika, nggak mau jawaban yang lain. Kalau model seperti itu, maka di bagian belakang sini kondisi benar atau kondisi salahnya kamu tuliskan false, atau biar lebih singkat kamu bisa menuliskan angka 0 ya. Setelah itu kurung tutup. Ini adalah rumus lengkap dari VLOOKUP ya, rumus lengkapnya dari VLOOKUP. Oke, setelah VLOOKUP selesai, kita langsung coba dulu masuk ke dalam pengerjaan soalnya. Nanti setelah pengerjaan soal selesai, baru nanti kalian akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu HLOOKUP. Oke, di sini saya ingin mengerjakan untuk yang nama barang. Kita coba geser, kita agak perbesar. Oke, nama barang. Cara menulis atau cara mengerjakannya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini ada lookup value. Oke, di sini setelah kita tuliskan sama dengan VLOOKUP kurung buka, di sini ada lookup value. Lookup value adalah data yang muncul kembali di dalam tabel pembantu. Data yang muncul kembali di dalam tabel pembantu. Data yang muncul dari mana? Data yang muncul dari tabel utama. Jadi lookup value, data yang ada di dalam tabel utama, tapi ada juga di dalam tabel pembantu VLOOKUP. Kalau kita lihat, di sini ada data kode barang, ada data kode merek, ada data modal satuan, dan ada data jumlah terjual. Kita cek ke masing-masing di dalam tabel pembantu VLOOKUP. Ada atau enggak data kode merek? Kita cari kode merek. Tidak ada. Maka kode merek tidak bisa dipakai sebagai lookup value. Begitu juga dengan modal satuan, begitu juga dengan jumlah terjual. Datanya tidak ada di dalam tabel pembantu VLOOKUP. Yang ada hanyalah data kode barang. Nah, data kode barang ada juga di dalam tabel pembantu, data kode barang. Maka dari itu, lookup value-nya adalah kode barang. Ini salah, bukan yang ini. Label tidak bisa dijadikan patokan. Lalu yang mana? Yang ini. Salah juga. Kenapa? Karena kamu ingin mencari nama barang dengan kode SL. Jadi data yang boleh dipakai hanyalah sepanjang ini, mulai dari awal sini sampai dengan akhir sini. Hanya sebaris ini saja kamu boleh menggunakan datanya ya. Terus yang berikutnya adalah menentukan lookup value-nya ini juga tidak boleh di bagian tabel pembantu VLOOKUP. Contohnya seperti ini. Karena di sini kamu ingin mencari kode barang SL, maka kamu di sini SL. Salah. Atau enggak KA? Salah. Atau enggak BL? Salah. Di bagian bawah sini nggak boleh.
bagian bawah sini nggak boleh, karena ini cuma dipakai untuk seleksi tabel dan menentukan kolom. Jadi lookup value itu ditentukannya di sini, ya, hanya di sini, nggak boleh di bawahnya, apalagi di bawahnya itu nggak boleh, harus di sini, harus sebaris, harus sejajar, ya. Lookup value. Setelah lookup value selesai, kita akan masuk, kita pakai tanda pisahnya di sini karena titik koma, maka di sini titik koma. Oke. Lalu kamu lihat di sini jadi berwarna tebal tabel array-nya. Tabel array di sini tadi semua data yang ada di dalam tabel pembantu VLOOKUP. Semua data, tidak termasuk dengan label. Sekali lagi, label tidak boleh dipakai untuk seleksi, ya. Jadi label nggak boleh dimasukkan ke dalam proses seleksi. Klik, tahan, geser dari awal sampai akhir. Setelah semuanya terseleksi seperti ini, langkah selanjutnya seperti yang tadi, kita tekan tombol F4. Jadi saat udah proses seleksi ini dari awal sampai akhir, kalian langsung tekan F4. Kalian perhatikan di bagian atas, di atas ini ada tanda. Setelah kalian tekan F4, kalian lihat di bagian sini, bagian tabel array, ini ada atau berubah bentuknya menjadi $B, $25. Kalau sebelumnya tadi saat kalian proses seleksi tabel array, sebelum kalian menggunakan F4 tadi, bentuknya adalah B25.2 E29. Setelah kalian tekan F4, maka bentuknya berubah menjadi $B, $25.2 E, $29. Itu menandakan bahwa tabel seleksi kalian atau tabel array kalian itu sudah terkunci. Jadi si Excel saat mencari data kalian nanti dia tidak akan lompat ke luar dari yang sudah kalian seleksi. Terus jika ada keadaannya, kalau kalian saat proses seleksi tadi seperti ini, terus kalian langsung tanda pisah. Kalian perhatikan di sini masih bentuk yang belum dikunci. Lalu setelah tanda pisah, kalian baru ingat, oh ternyata tadi belum saya kunci. Lalu kamu hapus titik komanya, kamu hapus. Lalu kamu tekan F4. Ini kondisi yang salah. Kenapa? Karena yang terkunci hanyalah bagian yang E29. B25-nya tidak terkunci. Oleh karena itu, yang perlu kamu lakukan adalah kamu klik di bagian B25-nya, boleh di sini, boleh di sini, atau boleh di sini. Bebas, kalian pilih yang mana. Kalian klik, lalu kalian pencet F4 kembali. Nah, di sini sudah menjadi terkunci. Kalau kondisi sudah seperti ini, dari awal sampai akhir sudah dikunci, barulah kamu boleh masuk ke dalam yang selanjutnya, yaitu menentukan kolom. Kalau masih dalam keadaan tidak terkunci, nanti saat pencarian data, maka dia akan lompat, bisa mencari ke atas atau bisa mencari ke bawah. Tapi kalau sudah dikunci dari awal sampai akhir, itu sudah di dalam kotak ini saja dia akan mencari datanya. Oke, lanjut. Titik koma. Maka di sini yang terblok adalah kolom index numbering. Kolom index numbering tadi adalah menentukan kolom. Kolom keberapa? Karena di sini nama barang, kita cek di bagian tabel pembantu. Nama barangnya ada di kolom keberapa? Kode barang adalah kolom 1. BB di sini adalah kolom 2. AA adalah kolom 3. Nama barang adalah kolom keempat. Oleh karena itu, nama barang kita isikan adalah 4. Kalau misalkan urutan di dalam tabel pembantu VLOOKUP-nya adalah kode barang,
BB nama barang, lalu AA, maka di sininya menjadi 3. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini 4. Lalu kita masuk ke dalam range lookup. Di sini ada true, ada false. Kalau kalian ingin mencoba untuk mencari jawaban selain setrika, karena di sini SL, maka di sini nama barangnya kamu ingin mencoba supaya tidak menjadi setrika, maka kamu di sini kamu tuliskan adalah true, atau kalau pengen lebih singkat tulis angka 1, karena 1 itu artinya adalah true, sedangkan 0 itu adalah false. Tapi kalau misalkan kamu inginnya adalah SL setrika, KA kipas angin, BL blender, KK kulkas, MC mesin cuci, maka di sini kamu tuliskan 0. Nah, yang artinya adalah false. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka SL hasilnya adalah setrika. Bagaimana ingin menjawabnya ke bawah? Apakah kamu perlu menuliskan rumus satu persatu? Tentu akan menghabiskan banyak sekali waktu. Oleh karena itu, ada cara cepatnya. Cukup kamu arahkan mouse kamu ke sebelah sini. Iya, sampai bentuk tanda panah tebal berwarna hitam. Lalu kamu tarik ke bawah. Klik, tahan, geser, lepas. Maka semua jawabannya sudah terisi secara otomatis tanpa perlu kamu memasukkan rumus ke masing-masing kolom per masing-masing baris. Ya, semuanya sama semua jawabannya. Maksudnya adalah rumusnya. Kalau jawabannya pasti berbeda, KA kipas angin, BL blender, dan seterusnya. Oke, ini adalah penjelasan dari VLOOKUP. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan yang HLOOKUP. Oke, setelah tadi kalian sudah belajar tentang yang VLOOKUP, yang sekarang kita akan masuk ke HLOOKUP. HLOOKUP. HLOOKUP rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP kurung buka sel uji titik koma tabel penguji titik koma baris titik koma kondisi benarnya atau kondisi salahnya. Di sini dibiarkan kosong, tergantung nanti kondisi soalnya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti ini. Sel uji sama penjelasannya dengan yang di awal tadi. Semua di dalam tabel utama ada data yang akan muncul kembali di dalam tabel pembantu. Maka data tersebutlah yang dijadikan sel uji atau sebagai patokannya. Yang berikutnya, tabel penguji di sini adalah semua data yang di dalam tabel pembantu HLOOKUP tapi tidak termasuk dengan label. Itu adalah tabel penguji. Baris di sini sama penjelasannya seperti yang di atas. Kalau yang di atas adalah kolom, kalau baris di sini adalah baris keberapa yang ingin kamu masukkan ke dalam tabel utama. Ya, kita lihat kembali. Di dalam tabel utama, data apa yang akan muncul kembali di dalam tabel pembantu HLOOKUP? Kita cek kode barang, ada atau tidak kode barang? Tidak ada. Yang ada hanyalah kode merek dan merek. Kita coba cek lagi. Kode merek ada, kode merek ada. Nama barang tidak ada. Merek barang, ini yang ingin kita cari. Modal satuan tidak ada, harga jual satuan tidak ada, dan seterusnya tidak ada. Yang ada hanyalah kode
merek. Maka dari itu yang dijadikan sebagai sel uji adalah yang kode merek. Oke, baris di sini baris keberapa? Baris ke satu. Ini baris ya, ini baris ke satu, atau ini baris ke 2 yang ingin kita masukkan ke dalam tabel utama. Oke, rumus lengkapnya seperti ini ya. Ini rumus lengkapnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam penulisan rumusnya. Ini saya kecilkan terlebih dahulu, lalu ini akan saya perbesar ya. Merek barang, kita ingin mencari merek barang, sama dengan H lookup, kurung buka, ada lookup value, data yang di dalam tabel utama muncul kembali dalam tabel pembantu, yaitu kode merek ya. Yang dipakai haruslah ini, nggak boleh yang di bawahnya, atau yang di sini ya. Ini tidak boleh, harus yang ini, harus kode merek yang ini ya. Mau di sini isinya nanti misalkan 2, 3 atau 4 ataupun 5, tetap yang dipilih adalah yang ini ya. Karena kalau berdasarkan yang muncul di dalam tabel utama, misalkan kalian pilih 5 ini, maka nanti hasilnya akan berbeda ya. Di sini harus kode mereknya adalah yang ini, karena kamu ingin mencari baris yang ini ya. Lookup value sudah kalian tentukan. Langkah selanjutnya pemisah tabel array. Tabel array semua data dalam tabel utama, dalam tabel pembantu HLOOKUP, tapi tidak termasuk dengan label. Ini label, berarti ini nggak boleh dimasukkan ke dalam seleksi. Ini harus mulai dari sini ya. Klik, tahan, geser, lepas. Semua data dalam tabel HLOOKUP ini sudah diseleksi. Langkah selanjutnya adalah F4. Gunanya tadi untuk mengunci supaya tidak mencari ke tempat-tempat yang lain. Setelah terkunci, langkah selanjutnya tanda pisah kembali, lalu row index numbering, baris keberapa? Karena di sini merek barang tuh baris berapa? Kode merek ini adalah baris ke 1. Merek di sini adalah baris yang kedua. Oleh karena itu, merek ada di baris kedua, maka kita tuliskan di sini adalah 2. Kalaupun nanti bentuk dari tabel pembantu HLOOKUP-nya misalkan adalah kode merek AA, BB, lalu merek, maka di bagian baris ini kita isikan adalah 4. Begitu. Lanjut, setelah baris selesai, langkah yang berikutnya adalah range lookup. Kamu mau mencari jawaban yang lain atau tidak? Mau mencari kemungkinan yang lain atau tidak? Kalau tidak, maka tuliskan di sini adalah false, atau mempersingkat kamu tulisnya angka 0. Setelah itu kurung tutup dan enter. Maka di sini kode merek 1 itu adalah nasional. Kita tarik jawaban cepat ya. 3 adalah LG, 5 adalah Samsung. Oke, kurang lebih begitu penjelasan untuk yang VLOOKUP dan yang HLOOKUP. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan kali ini, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar.
Sekian penjelasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.